Halo teman-teman, siapa di sini yang suka makan Pizza Hut? Di balik aroma menggugah selera dan kenikmatan setiap gigitannya, ternyata tersembunyi kisah menarik tentang bagaimana PT Sari Melati Kencana, yaitu perusahaan yang menaungi Pizza Hut Indonesia, mengelola rasio beban terhadap pendapatan mereka. Mari kita selami bersama dalam analisis yang mengungkap strategi di balik kesuksesan kuliner ini. PT Sari Melati Kencana didirikan pada tahun 1987, bergerak di bidang jasa penyedia makanan terutama pizza dan pasta di Indonesia. Setelah membangun brand Pizza Hut di Indonesia selama 2 dekade, PT Sari Melati Kencana diakuisisi oleh Sri Boga Group pada tahun 2004. Dan sejak saat itu, pertumbuhan pembukaan gerai berkembang sangat pesat. Adapun dari Januari hingga April 2022, PT Sari Melati Kencana berhasil menambah 22 gerai baru Pizza Hut. Alhasil, jumlah gerai Pizza Hut telah mencapai 562 unit. PT Sari Melati Kencana menyebutkan bahwa beban-beban yang dikeluarkannya terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada beban pokok penjualan, kedua ada beban penjualan, ketiga beban umum dan administrasi, pendapatan operasi lainnya, dan beban operasi lainnya. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pizza Hut pada tahun 2019 sudah cukup baik. Mari kita analisis dari sisi penjualan neto Pizza Hut. Jika membandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan neto Pizza Hut mengalami peningkatan dari 3,5 triliun menjadi 3,9 triliun. Kenaikan ini terjadi secara konsisten di setiap kuartal dengan kenaikan tertinggi terjadi pada kuartal 2. Kemudian pada penjualan neto perusahaan di tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 10,71% secara tahunan. Pertumbuhan ini terjadi secara konsisten di setiap kuartalnya dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kuartal keempat sebesar 11,3%. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa terjadi pertumbuhan penjualan neto di tahun 2019. Pertama, penambahan jumlah gerai Pizza Hut sebanyak 20 gerai menjadi 610 gerai. Yang kedua, ada peningkatan kunjungan pelanggan ke gerai-gerai Pizza Hut sebesar 10%. Dan yang ketiga, ada Pizza Hut melakukan penyesuaian harga produk sebesar 5%. Setelah membahas penjualan neto perusahaan, kami juga menganalisis beban pokok penjualan perusahaan. Pada tahun 2019, beban pokok penjualan Pizza Hut mengalami pertumbuhan sebesar 10,27% secara tahunan, di mana hal ini ternyata sejalan dengan pertumbuhan penjualan neto perusahaan. Beban pokok penjualan Pizza Hut pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 12%. Kenaikan ini terjadi secara konsisten juga di setiap kuartal dengan kenaikan tertinggi terjadi pada kuartal kedua. Berikut beberapa alasan kami sertakan yang mendorong kenaikan beban pokok penjualan. Yang pertama adalah harga bahan baku yang digunakan oleh Pizza Hut mengalami kenaikan sebesar 10%. Kemudian yang kedua adalah Pizza Hut menambah jumlah karyawan sebanyak 10% hingga totalnya mencapai 10.000 karyawan. Nah, yang terakhir, kami menganalisis rasio penjualan Pizza Hut. Pada tahun 2019, rasio penjualan Pizza Hut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni 32,70% menjadi 32,40%. Namun pada kuartal 2, rasionya meningkat menjadi 32,80%, lalu turun lagi menjadi 32,60% dan di kuartal keempat kembali meningkat menjadi 32,93%. Nah, jika dianalisis, kenaikan rasio penjualan Pizza Hut pada kuartal 2 dan 4 disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku dan biaya operasional. Hal ini menunjukkan bahwa Pizza Hut perlu melakukan upaya untuk menekan biaya operasionalnya. Di sisi lain, turunnya rasio penjualan Pizza Hut pada kuartal 3 disebabkan oleh penurunan harga bahan baku. Hal ini justru menunjukkan bahwa Pizza Hut dapat memanfaatkan penurunan harga bahan baku untuk meningkatkan laba bersihnya. Pada tahun 2020, adanya pandemi COVID-19 di mana pandemi ini mengakibatkan banyak kegiatan yang terhalang, termasuk kegiatan jual beli ataupun kegiatan usaha, termasuk PT Sari Melati Kencana. PT Sari Melati Kencana mengalami penurunan laba sebesar 85% pada kuartal 1 tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Jumlah yang dihasilkan tersebut tidak dapat menutupi beban usaha yang mengalami kenaikan juga. Antara lain beban usaha penjualan Pizza Hut 11,15% menjadi 324,93 miliar dari sebelumnya 292,35 miliar.
Beban operasi penjualan menjadi 567,3 miliar dari 522,95 miliar dan beban umum administrasi pada kuartal 1 yaitu 23,52% menjadi 53,45 miliar yang sebelumnya 43,27 miliar yang pada periode yang sama. Pada kuartal 1, penurunan mencapai 1,88% yaitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya 5,90%. Penurunan juga terjadi pada kuartal 2 dan kuartal 3, di mana kuartal 2 menjadi 0,39% dan kuartal 3 menjadi 0,76%. Diketahui pada tahun sebelumnya mencapai 5,38% dan 5,65% pada tahun 2019. Penurunan beban sewa yang terjadi disebabkan oleh penutupan gerai-gerai Pizza Hut sebagai bentuk penerapan aturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang mengharuskan gerai Pizza Hut tutup dan tidak beroperasi. Pada kuartal 4 terjadi kenaikan yang cukup tinggi dalam beban sewa pada kuartal 4 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dari 5,59% yaitu 58,694 miliar pada tahun 2019 menjadi 11,22% yaitu 88,915 miliar pada tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank CTBC yang digunakan oleh perusahaan untuk biaya sewa gerai dan pembelian gerai baru untuk Pizza Hut restoran dan Pizza Hut delivery. Pada tahun 2021, revenue perusahaan per kuartal sangat berfluktuatif. Pada kuartal 1, beban gaji dan kesejahteraan serta beban pelatihan dan perekrutan mengalami penurunan sehingga berdampak pada revenue yang mengalami penurunan dibandingkan revenue kuartal 4 tahun 2020 sebesar 9,94%. Hal ini disebabkan keputusan manajemen Pizza Hut Indonesia untuk melakukan pengurangan pekerja untuk menekan angka operasionalnya akibat dampak pandemi COVID-19. Pada kuartal 2, revenue mengalami kenaikan drastis sebesar 36,51% karena adanya peningkatan beban pokok penjualan dan listrik, gas, dan air. Beban pokok penjualan meningkat karena adanya strategi promo Pizza Hut Delivery yang menawarkan 4 pizza heboh sebesar 60.000. Selain itu, beban listrik, gas, dan air meningkat karena adanya pertumbuhan konsumsi listrik di industri F&B Indonesia. Pada kuartal 3, revenue kembali mengalami penurunan sebesar 16,4%. Beban-beban di kuartal ini relatif stabil kecuali beban gaji dan kesejahteraan yang mengalami peningkatan karena adanya peningkatan jumlah outlet yang belum menghasilkan peningkatan revenue yang signifikan terhadap penjualan bersih. Beban listrik, gas, dan air juga mengalami penurunan drastis yang selinier dengan penurunan penjualan yang signifikan. Pada kuartal 4, revenue kembali naik. Beban yang paling berpengaruh adalah beban iklan dan promosi karena iklan dan promosi Pizza Hut yang turun langsung ke jalanan meningkatkan total penjualan Pizza Hut. Terjadi peningkatan yang signifikan pada kuartal 2 di tahun 2022 sebesar 0,21% atau sebesar 1,8 miliar. Tapi tenang-tenang dulu ya. Ini berawal karena di awal tahun 2022, kuartal 2 mengalami sentimen positif dari pasar karena efek menurunnya angka infeksi COVID-19, di mana masyarakat mulai beraktivitas kembali secara normal, PSBB dan lockdown sudah tidak diberlakukan kembali. Nah, sehingga PT Sari Melati Kencana melakukan pembukaan gerai baru pada tahun 2022 secara kredit untuk mengurangi beban operasional tinggi di tahun 2019 hingga 2021. Sementara pada kuartal 4 2022 terjadi penurunan yang signifikan hingga 0,02% atau senilai 175 juta. Hal ini dikarenakan akumulasi sewa pada tahun 2019 hingga tahun 2022 kuartal 3 sudah dibayarkan perusahaan. Sehingga di kuartal 4 tahun 2022 PT Sari Melati Kencana hanya membayar sisa dari sewa yang belum terbayarkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Pizza Hut Indonesia di bawah PT Sari Melati Kencana merasakan dinamika kompleks dalam kondisi keuangannya. Untuk mengatasi permasalahan keuangan, PT Sari Melati Kencana dapat mempertimbangkan sejumlah strategi. Yang pertama, perusahaan perlu mengevaluasi biaya dan fokus pada efisiensi operasional yang akan membantu perusahaan menyesuaikan kebijakan pengeluaran dengan kondisi pasar. Yang kedua, perusahaan harus memperkuat strategi pemasaran yang inovatif yang dapat memungkinkan Pizza Hut menjangkau lebih banyak konsumen potensial. Memanfaatkan teknologi dan tren konsumen seperti penjualan online dan pengiriman, serta menyusun paket menu dengan harga yang menarik dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Inovasi dalam menu atau layanan yang sesuai dengan perubahan gaya hidup juga akan membantu menarik segmen pasar yang beragam.
Selanjutnya, perusahaan harus mempertimbangkan diversifikasi risiko dengan mengevaluasi kembali rantai pasokan dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Ini termasuk memperkuat kemitraan dengan pemasok, merencanakan cadangan bahan baku, dan mengoptimalkan efisiensi operasional di tengah kondisi pasar yang tidak pasti. Penyesuaian strategi dalam ekspansi gerai baru akan membantu menyesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan pasar. Dan yang terakhir, strategi yang melibatkan keterlibatan masyarakat seperti strategi penjualan di pinggir jalan dan paket menu terjangkau perlu dievaluasi dengan hati-hati. Perusahaan harus menemukan keseimbangan antara strategi ini dengan citra merek yang sudah ada agar tetap konsisten dalam penyampaian pesan dan pengalaman kepada pelanggan. Melalui langkah-langkah inovatif ini, Pizza Hut Indonesia siap melangkah maju dalam cita-cita keuangan yang kokoh, menghadapi tantangan dengan kreativitas, dan mengukir jalan menuju masa depan yang lebih cerah dalam industri kuliner yang terus berubah.